Shalom, Horas, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak, Ibu, remaja, naposo bulung, lansia, dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di hari Minggu ini. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kita dengan firman-Nya agar kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Mari saat ini kita saat teduh sejenak untuk masuk ke dalam ibadah. Amin. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat 4, muliakan Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1, datanglah ya sumber rahmat. Sumber rahmat,
Dengarlah hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 di Badai Topan Dunia. Perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, tertulis di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meteral pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3, Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 3. Yesus, lihat umatmu. Yesus, lihat umatmu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga karirnya hidup yang kau dekatkan pada surga. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran. Biar doa dan nyanyian berkenan padamu, Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal hati pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita. Secara khusus keluarga besar HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Dimanapun saudaraku berada, Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di minggu ini dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ini mengajak kita membangun keluarga bahagia. Pajong-jong Bagas nomor 2. Pasti semua kita merindukan menjadi keluarga yang bahagia. Atau Bagas nomor 2. Kalau ditanya sekarang, Amanginang, bagaimana keadaan Bagasmu sekarang? Bagaimana keadaan daripada keluargamu sekarang? Firman Tuhan hari ini mengajak kita membangun keluarga bahagia. Pajong-jong Bagas nomor 2. Sebelum nats ini kita teruskan, mari kita kembali melihat dulu ke belakang. Yakni tokoh-tokoh di dalam Alkitab mulai dari Hawa
Adam, Abraham, Sarai, bagaimana keluarga mereka? Apakah mereka keluarga yang bahagia? Apakah mereka bagas nomor tua? Coba kita lihat Adam dan Hawa. Pada awalnya Allah memberikan mereka menjadi sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Namun kemudian karena keluarga itu tidak mengikuti perintah dan pesan dari Tuhan, maka keluarga Adam dan Hawa menjadi keluarga yang bermasalah terhadap Allah. Akibatnya, keluarga Adam dan Hawa menjadi keluarga yang bermasalah di hadapan Allah, maka hilanglah kebahagiaan. Hilanglah sukacita, hilanglah damai sejahtera, dan hilanglah bagas nomor tua. Sebagaimana kita ketahui, setelah keluarga dari Adam dan Hawa menjadi keluarga yang bermasalah di hadapan Tuhan, anak-anaknya pun sudah saling iri dan bermusuhan. Bahkan Kain sampai membunuh Habil. Saudara, inilah akibat bila sebuah keluarga bermasalah di hadapan Tuhan, hilanglah kebahagiaan, hilanglah sukacita, hilanglah damai sejahtera. Dunia diawali dari keluarga yang bermasalah kepada Tuhan. Melalui keluarga Adam dan Hawa, lahirlah keluarga-keluarga baru di dunia. Karena dimulai dari keluarga yang bermasalah, coba kita lihat tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Sarai, Hagar, dan anak-anaknya Ismail dan Ishak tetap menjadi keluarga yang bermasalah. Tetap menjadi keluarga yang tidak memiliki kebahagiaan lagi. Bahkan sampai sekarang, keturunan daripada Ishak dan Ismail tidak ada pertemuan yang baik. Demikian juga keluarga yang baru dari Ishak dan Rebeka. Karena mereka lahir dari keluarga yang diawali bermasalah. Keturunan Ishak dan Rebeka juga, yakni Yakob dan Esau, tetap bermasalah. Firman Tuhan hari ini mau mengembalikan keluarga baru, keluarga sejahtera, keluarga yang penuh kebahagiaan, rumah tangga nomor tua, supaya ada kembali di dunia. Mengembalikan keluarga yang baik, supaya dari keluarga yang baik ini lahir keluarga-keluarga yang sejahtera di kemudian hari. Apa rahasianya? Inilah yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Ada rahasia yang harus dilakukan setiap anggota keluarga. Firman hari ini berkata pertama, hai istri. Siapa istri? Setiap perempuan yang telah menyatu berumah tangga dengan seorang laki-laki. Ada tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilakukan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu. Mari kita lihat tanggung jawab itu yang diberikan kepada setiap anggota keluarga
untuk menciptakan keluarga yang penuh bahagia, menciptakan keluarga yang damai sejahtera, menciptakan keluarga yang penuh berkat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tidak dikatakan, hai suami, tunduklah kepada istrimu. Tidak. Dikatakan firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kenapa? Firman Tuhan mau mengajak, memberitahukan ada nilai yang sangat berharga. Ada berkat. Jadi pernyataan Tuhan hari ini saudara-saudara bukan hanya etika kehidupan keluarga. Bukan hanya norma kehidupan keluarga, tetapi ada nilai yang sangat-sangat luar biasa dari pernyataan Tuhan ini yang akan dirasakan setiap orang yang mau melakukan apa yang dipesankan oleh firman Tuhan. Bila seorang istri tunduk kepada suaminya, akan menerima nilai berkat. Ada berkat yang tersembunyi dan akan dirasakan. Ada sukacita yang tersembunyi akan menjadi nyata. Ada damai sejahtera yang tersembunyi akan menjadi nyata dalam hidupnya bila seorang istri tunduk kepada suaminya. Inilah luar biasanya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan hanya etika, bukan hanya norma. Walaupun memang kadang-kadang itu susah dilakukan oleh istri-istri. Tunduk kepada suami. Bagaimanakah seorang istri tunduk kepada seorang suami pemarah? Bagaimanakah seorang istri bisa tunduk kepada seorang suami penjudi? Bagaimanakah seorang istri bisa tunduk apalagi kepada seorang suami penyeleweng? Ini susah untuk dilakukan. Dan kadang-kadang sakit yang dirasakan seorang istri akibat yang dilakukan oleh suaminya. Seperti sebuah nyanyian, sakitnya di sini. Tapi ingat, hai istri-istri dari seorang suami. Kata tunduk dalam Alkitab sebagai perintah yang disampaikan Allah yang harus dilakukan oleh istri-istri. Kata tunduk hanya disampaikan di dalam Alkitab untuk 4 golongan manusia. Pertama, hai manusia, tunduklah kepada Allah. Kedua, hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhanmu. Ketiga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dan keempat, hai anak muda, tunduklah kepada orang tuamu. Kata tunduk di sini diartikan seperti seseorang yang menundukkan kepalanya. Tidak menantang, tidak melawan, tapi dia tunduk. Tidak menjawab walaupun hatinya berontak, tapi menghormati. Saudara, setiap orang yang mau tunduk menghormati suaminya, walaupun memang ada banyak istri-istri yang memiliki kelebihan dibanding daripada suami-suaminya. Ingat, tidak boleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang istri alasan untuk meniadakan tanggung jawab tunduk kepada suami. Maka ibu-ibu, supaya keluargamu terberkati, damai sejahtera, keluarga nomor 2,
tunduklah, hormatilah, jangan melawan, lakukanlah perintah Tuhan, tunduk kepada suami. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Pernah seorang bapak yang penuh karisma dan punya jabatan yang tinggi dan banyak berkat-berkat dalam rumah tangganya berkata seperti ini, di dunia ini hanya dua yang saya takuti. Di dunia ini hanya dua yang paling saya takuti. Dia berbicara kepada teman-temannya. Teman-temannya bertanya, siapa yang Amang paling takuti di dunia ini? Bapak itu berkata, pertama, saya takut kepada Tuhan. Yang kedua, saya takut kepada istri saya. Teman-temannya senyum, tertawa. Bahkan ada yang mengatakan, berarti Bapak DKI iya. Di bawah komando ibu iya. Berarti Bapak takut sama istrinya ya? Si Bapak itu bertanya, jujur kalau saya tanya kalian, apakah kamu takut sama istrimu sekarang? Yang lain diam. Tapi ada yang menjawab, saya tidak takut kepada istri saya, tapi istri saya yang takut kepada saya. Bapak itu berkata, nah kalau seperti itu, pasti kamu kasar kepada istrimu. Sehingga istrimu jadi takut kepada kamu. Teman-teman, saya tidak seperti yang kalian pikirkan. Kalaupun saya katakan hanya dua yang paling saya takuti di dunia, Tuhan dan istri saya. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Saya takut kepada Allah karena Dia mengasihi saya. Saya takut kepada Allah karena Dia peduli kepada saya. Saya takut kepada Allah karena Dia baik kepada saya. Dia memperhatikan saya sehingga saya takut. Jangan sampai karena kata-kata saya, perbuatan saya, sikap saya, Allah tersinggung dan marah. Allah yang baik itu. Itulah kasihku kepada Allah. Demikian juga kepada istri saya. Saya takut kepada istri saya bukan karena takut. Karena apa? Tapi karena kasihku kepadanya. Karena Dia mengasihi saya. Karena Dia perhatian kepada saya. Karena Dia baik kepada saya. Sehingga saya selalu takut. Jangan sampai tersinggung perasaan istriku karena tingkah laku, perbuatan, dan kata-kataku. Jadi bukan karena di bawah komando ibu. Bukan karena takut karena apa, tapi takut karena mengasihi. Dan inilah firman Tuhan hari ini. Hai bapak-bapak, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar kepadamu. Walaupun kadang-kadang seorang bapak pernah kesal dan sakit hati, mungkin dari tingkah kata-kata yang dilakukan dan didengar dari istrinya. Tapi ingat, mau berkat, mau rumah tangga yang berbahagia, bagas namar tua, ingat, takutlah kepada Tuhan. Dan kasihilah istrimu, jangan pernah berbuat kasar kepada mereka. Yang ketiga, firman Tuhan menyapa kita di ayat 20 dikatakan seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal.
Itulah yang indah di dalam Tuhan. Menaati orang tua, salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang anak karena Tuhan. Dalam titah kelima dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya umurmu panjang, berkatmu banyak. Pertama sikap hormati, taati. Sebesar apa, setinggi apa, dan secanggih apapun yang otak yang kamu miliki, kepandaian, kekayaan, jangan pernah dengan keberadaanmu menyakiti hati orang tua dengan kata-kata dan perbuatanmu. Taat berarti menuruti. Taat berarti mau mengikuti. Karena tidak ada seorang pun orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Tapi semua orang tua selalu menginginkan anaknya lebih besar dari dia, lebih bahagia dari dia, lebih terberkati dari dia. Inilah firman Tuhan yang akan menyapa kita. Tuhan menginginkan bagaimana keluarga-keluarga Kristen mulai saat ini menjadi bagas namartua, keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh berkat. Hiduplah dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu, jangan pernah membuat mereka marah. Hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu. Mulai saat ini kita akan mewariskan keluarga-keluarga yang penuh berkat, keluarga-keluarga yang penuh kebahagiaan. Tuhan memberkati semua keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang ingin mengembalikan keluarga yang penuh berkat, bagas namartua, bagas yang penuh damai sejahtera, melalui setiap anggota keluarga yang melakukan tanggung jawabnya dan kewajibannya hanya karena Tuhan. Walaupun kadang itu berlawanan dengan perasaannya, pikirannya, hatinya. Tapi karena imannya atas perintah Tuhan, maka setiap istri menjadi istri yang tunduk kepada suaminya. Di saat itu dilakukan, nilai-nilai berkat karunia, nilai-nilai damai sejahtera, kebahagiaan, bagas namartua menjadi miliknya dengan keluarganya. Saat seorang bapa melakukan kasih sebagaimana kasihnya kepada Tuhan, mengasihi istrinya dan tidak melakukan hal-hal yang membuat istrinya berlaku kasar terhadap istrinya. Saat itu dilakukan, maka lahirlah keluarga-keluarga yang terberkati, keluarga-keluarga yang penuh damai sejahtera. Demikian juga anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Tuhan tahu dan kami lihat di dunia ini semakin banyak keluarga-keluarga yang jauh dari damai sejahtera, yang jauh dari kasih, yang jauh dari tanggung jawabnya. Sehingga dengan adanya keluarga-keluarga yang bermasalah terhadap Tuhan karena ketidaktaatannya,
lahirlah keluarga-keluarga di dunia yang selalu bermasalah, yang tidak ada damai sejahtera. Tetapi saat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja mewujudkan setiap rumah tangga dari umat-Mu menjadi keluarga yang selalu melakukan kewajiban tanggung jawabnya sebagaimana yang dipesankan Tuhan. Sehingga lahirlah keluarga-keluarga yang penuh damai sejahtera, yang penuh berkat, dan keturunan-keturunan yang terberkati melalui keluarga pengikut Kristus. Bila saat ini ada di antara umat-Mu sedang bermasalah keluarganya, sedang bermasalah dengan keturunannya, sedang bermasalah dengan orang tuanya, sedang bermasalah suami istri, biarlah firman Tuhan hari ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu bisa memasuki setiap hati mereka dan mau tunduk melakukannya supaya menjadi keluarga-keluarga yang penuh damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu menyertai seluruh keluarga dari umat-Mu menjadi awal dan titik awal berdirinya keluarga-keluarga yang semakin bahagia di dunia ini hanya karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami katakan tentang bagaikan padi sedekah, mestilah mati dibendam supaya tumbuh dan sedang di mana surya merekah berbuahlah, urayan pun besar. Teladan sudah dan beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami pandemi seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak tanpa menetap bersama-Mu di Firdaus kemerdekaan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat
dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, dari Amang Pareses kita, pelayan penuh waktu, Parhalado, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.